Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu Rahma Rahim SOSI dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas mengenai materi kelas 12 semester 1 yang ada di bab 1, yaitu menghidupkan hati dengan berpikir kritis. Materi pembelajaran yang akan kita bahas diantaranya Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, berikutnya mengenai makna dalil dan menelaah tajwid, serta yang terakhir adalah hikmah berpikir kritis atau critical thinking. Materi yang pertama yaitu Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Marilah anak-anakku sekalian, kita membaca Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 secara bersama-sama, atau kita mendengarkan lantunan ayat tersebut. Kita mulai dengan ta'awuz dan dilanjutkan dengan lafaz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah sama-sama kita baca ataupun kita dengarkan lantunan dari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya ibu akan membacakan terjemahannya. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingat Allah semasa mereka berdiri dan duduk, dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Materi berikutnya adalah tentang makna dalil. Dari apa yang sudah kita bacakan tadi, yaitu Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191, maka ada beberapa makna yang kita dapat ambil. Yang pertama adalah mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kekuasaannya. Alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus menjadi tanda kebesarannya. Dengan adanya alam semesta dengan segala fenomenanya, ini merupakan salah satu cara kita lebih mengenal Allah atau ma'rifatullah. Untuk pergantian siang dan malam yang
tanda-tanda yang harus kita resapi, kita renungi, dan kita pelajari oleh orang-orang yang berpikir atau ulul albab. Berikutnya yang kedua adalah memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 191. Ciri-ciri dari ulul albab, kita sebagai manusia yang diberikan keistimewaan berupa akal pikiran, menyadari bahwa yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setiap melihat ciptaan Allah tersebut, kita akan selalu mengingat Allah baik dalam berbagai macam keadaan, yaitu keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan yang ketiga, makna dalilnya adalah memanfaatkan waktu dan introspeksi diri. Materi berikutnya adalah menelaah tajwid. Dari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191, maka kita hanya akan membahas beberapa kalimat saja untuk ditelaah tajwidnya. Yang pertama adalah inna. Inna di sini hukumnya guna karena terdapat huruf nun bertanda baca tasydid. Berikutnya adalah fi. Huruf fa bertanda baca kasroh bertemu dengan ya sukun, maka hukum bacaannya adalah maqabi'i, dibaca dua harokat atau dua ketukan. Berikutnya adalah as-samawati. As-samawati di sini ada huruf alif lam. Alif lam ketika lamnya tidak bertanda baca sukun dan setelah huruf lam terdapat tasydid, maka ini merupakan salah satu ciri dari asyamsiyah. Kemudian awal ardi. Wal ardi ada juga huruf alif lam bertanda baca, lamnya bertanda baca sukun, kemudian setelah huruf lam itu tidak ada tasydid, maka merupakan salah satu ciri dari al-qamariyah. Selanjutnya adalah waqtilafi. Ada huruf yang dibaca panjang sebanyak dua ketukan, maka hukum bacaannya adalah maqabi'i, yaitu huruf lam bertanda baca fathah bertemu dengan alif. Kemudian wan nahar. Wan nahar di sini ada penekanan di huruf nun karena nunnya bertasydid, maka hukum bacaannya adalah gunnah. Yang terakhir adalah kalimat la ayatil liuli. Di situ ada yang dimasukkan. Berarti ketika ada kalimat atau kata yang dimasukkan, maka atau huruf yang dimasukkan, maka hukum bacaannya berarti idgham. Karena tidak dengan dengung, maka hukum bacaan tersebut adalah idgham bila gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf lam. Materi berikutnya adalah yang terakhir, hikmah berpikir kritis. Untuk hikmah berpikir kritis di sini ada beberapa hikmah yang dapat Ibu sampaikan dari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang pertama, kita memahami rahasia dan hikmah keajaiban dari penciptaan alam semesta. Yang kedua, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa akal sehat. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan yang kelima, meningkatkan daya pikir dalam menganalisis sebuah persoalan. Demikianlah apa yang Ibu sampaikan mengenai materi di bab 1 kelas 12 semester 1. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.